Ketika aku kembali ke rumahku, dan istriku Ana dan anakku Tobia telah dikembalikan kepadaku pada hari raya Pentakosta, yaitu hari suci ketujuh, Minggu, dihidangkan bagiku suatu hidangan, dan aku duduk untuk makan. Melihat hidangan itu banyak, aku berkata kepada Tobia anakku, "Pergilah dan carilah di antara saudara-saudara kita yang miskin, siapa saja yang takut akan Allah, dan bawalah dia kemari supaya dia dapat makan bersama kita. Aku menunggu engkau sampai engkau kembali." Maka Tobia pergi mencari salah seorang dari saudara-saudari kita yang miskin, tetapi ia kembali dan berkata, "Ayah, aku telah menemukan seorang yang sudah mati, yang dicekik lalu dilemparkan ke tengah pasar." Aku segera bangun dan meninggalkan makananku sebelum aku mencicipinya. Dan aku mengambil mayat itu dan menguburkannya di suatu tempat yang tersembunyi. Kemudian pada malam itu, aku kembali mencuci diriku dan memakan rotiku dengan sedih hati. Aku teringat nubuat Nabi Amos yang mengatakan, "Hari-hari perayaanmu akan berubah menjadi perkabungan, dan segala lagu-lagumu menjadi ratapan." Maka aku menangis. Ketika matahari terbenam, aku pergi dan menggali kubur serta menguburkan mayat itu. Tetapi para tetanggaku mencemooh aku. Katanya, "Ia belum juga takut. Dulu ia melarikan diri, namun lihat, ia tetap menguburkan orang-orang mati." Pada malam itu, aku kembali setelah menguburkan orang itu. Karena aku telah menjadi najis, maka aku berbaring di pelataran rumah dengan mataku yang tidak tertutup. Tidak lama kemudian, aku mengalami bintik putih di mataku, dan aku pergi ke para tabib untuk diobati. Tetapi makin lama keadaanku semakin buruk, sampai aku menjadi buta. 4 tahun lamanya aku tidak dapat melihat, dan semua saudaraku bersedih karena aku. Ahikar mengurus aku selama 2 tahun sampai ia pindah ke Elimais. Pada waktu itu istriku Ana mencari nafkah dengan menjahit dan bekerja tangan perempuan. Maka ia mengirim hasil kerjanya kepada para majikan dan mereka membayarnya. Pada suatu hari ketika ia mengirim hasil kerjanya, majikannya memberikan kepadanya seekor anak kambing sebagai tambahan bayaran. Tetapi ketika anak kambing itu masuk ke rumah kami, maka terdengar suara mengembik. Dan aku memanggil istriku dan berkata, "Dari mana anak kambing ini? Apakah dia hasil curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab tidak halal kita memakannya kalau itu hasil curian." Tetapi dia menjawab, "Itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upah." Namun aku tidak percaya kepadanya dan aku menyuruh dia untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, karena aku merasa malu terhadap dia. Maka ia menjawab dan berkata kepadaku dengan penuh kemarahan, "Di mana sedekahmu? Di mana perbuatan baikmu? Semua itu tidak berguna bagimu."